malam teman-teman. Aku mau cerita tentang kisah tanah Jawa dan nenek moyang kita itu sebelum agama datang. Nenek moyang kita itu sudah yakin dan percaya bahwa ada yang namanya surgawi, ada yang namanya keabadian, dan yakin kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta ini, termasuk manusia ini, bahwa kita ini diciptakan dulu kala belum ada namanya agama-agama ini. Jadi kenapa nenek moyang kita itu bisa menerima baik agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Islam? Kenapa? Karena mereka sudah yakin sama Gusti Allah bahwa manusia itu diciptakan sama Sang Pencipta. Alam semesta ini diciptakan sama Sang Pencipta. Jadi prinsip dari leluhur kita itu, nenek moyang kita itu, bisa mencintai, mengasihi, welas asih kepada semua makhluk ciptaan Allah. Gak cuman sesama manusia, tapi juga hewan, tumbuhan, makhluk yang tidak kelihatan. Betapa nenek moyang kita itu tauhidnya tauhid sejati yang tegak lurus. Itu kenapa nenek moyang kita itu ketika menjadi khalifatullah, menjadi seorang pemimpin, mereka itu bisa membawa kemakmuran kepada rakyatnya. Kenapa? Karena mereka sudah mempunyai ilmunya, ilmu dari Gusti Allah, yang bukan sembarangan ilmu. Mereka dapatkan ilmu dari Allah, bagaimana mereka itu bisa memimpin manusia, bisa memimpin alam semesta ini. Agar apa? Agar manusia itu bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah dan bisa bersinergi dengan alam. Beda dengan sekarang. Nenek moyang kita itu peradabannya maju, bisa menegakkan keadilan, bisa menegakkan kebenaran, bisa menegakkan kejujuran. Makanya rakyatnya bisa hidup makmur. Kalau sekarang kalian bilang kalian makmur, enggak. Nenek moyang kalian itu lautan menghasilkan yang hasilnya melimpah sampai ke 7 turunan aja gak habis. Belum hasil dari perkebunan, pertanian, Gemah, Ripah Loh, Jinawi. Belum lagi yang dari perut bumi seperti emas-emasan. Belum lagi dikasih ilmu sama Gusti Allah berupa kesaktian, kepintaran, kecerdasan. Itu kenapa nenek moyang kalian itu peradabannya lebih maju dari kalian. Karena spiritual rohaninya itu bukan kaleng-kaleng. Mereka itu bisa mengendalikan hawa nafsu. Namanya manusia itu pasti ada yang jahat, ada yang enggak. Tapi namanya nenek moyang kalian itu tahu hukum Allah. Zaman dulu itu udah ada hukuman mati. Makanya kenapa zaman kerajaan Hindu Buddha itu mereka maju?
Nggak ada yang korupsi. Kenapa? Karena ketahuan korupsi ya dihukum mati. Hukumnya hukum tegas, nggak pandang bulu. Baik keluarga sendiri, kalau salah ya dihukum mati. Itu kenapa hukumnya yang dipakai hukum Allah. Nggak kira dulu itu juga ada nabi-nabi yang diutus Allah. Kalau sekarang beda karena beda masa, beda zaman. Namanya juga beda. Tapi kalian sekarang gak bisa mengendalikan hawa nafsu. Dulu tanah Arab itu zamannya jahiliyah. Wanita diperbudak, gak ada harganya. Anak-anak dibunuh. Kalau perempuan gak dihargai. Itu kenapa Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain dikirimnya ke Arab. Bagaimana dengan bangsa kita? Bangsa kita itu lebih maju. Perempuan saja bisa jadi seorang khalifah, memakmurkan rakyatnya. Di Arab lagi baru mau diangkat derajatnya. Kalau sekarang kalian ibaratnya kelakuannya sama kayak tanah Arab zaman bahola. Kalian ini masih untung kalau cuma dikasih mega trust ataupun mega tsunami. Lah kalau tanah Jawa, Pulau Jawa itu hilang dari peradaban. Kalau tanah Jawa, Pulau Jawa itu hilang dari peta dunia. Bagaimana? Kenapa? Karena dilihat dari kelakuan kalian. Jauh melenceng dari namanya takdir Allah, kodrat Allah. Kalian ditakdirkan jadi perempuan, jauh-jauh ke Thailand operasi jadi laki. Kalian ditakdirkan jadi laki-laki, jauh-jauh ke luar negeri operasi jadi perempuan. Kalian ditakdirkan, dikodratkan sama Gusti Allah, laki-laki sama perempuan. Tapi jauh-jauh ke luar negeri, laki-laki sama laki-laki kawin, perempuan sama perempuan. Kalian itu udah menentang sama yang namanya takdir, kodrat. Seorang khalifah, seorang raja itu bisa mengayomi rakyatnya, membawa kemakmuran buat rakyatnya, bisa membawa keadilan, kejujuran, kebenaran. Tapi kalian yang di tanah Jawa ya malah berlomba korupsi, berlomba cuma mentinggi diri sendiri, memperkaya diri sendiri, tapi lupa sama rakyatnya yang di bawah. Yang makin kaya itu yang di atas, yang di bawah. Kalau kalian bilang makmur, kalau makmur Indonesia itu nggak mungkin banyak rakyatnya itu jadi TKI, jadi TKW. Buat apa? Buat sekedar makan. Kenapa? Karena kalian itu udah jauh dari yang namanya takdir dan kodrat Allah. Makanya kalian itu juga jauh dari rahmat, keberkahan dari Allah. Karena apa? Ya karena dari kalian sendiri tingkah lakunya. Gak bisa menahan hawa nafsu. Gak mengerti tentang kebenaran, kejujuran, keadilan itu seperti apa. Makanya gak heran mau kiai kayak mau ustadz kayak, tapi lihat kelakuannya, mensodomi santriwannya, memperkosa santrinya. Yang ceramah-ceramah agama bukannya mengajarkan bagaimana menahan hawa nafsu. Sibuk ngurusin surga neraka. Sibuk jelekin orang lain. Sibuk menebar kebencian kepada orang lain. Padahal kalau di hatinya penuh kebencian, baik perkataannya, perbuatannya, hatinya, bagaimana dia itu bisa mengenal Allah?
Allah itu mengajarkan cinta kasih, welas asih. Gusti Allah itu bukan punyanya orang Islam aja. Wong semesta itu diciptakan dari awal dan akhir. Gak mungkin Allah itu gak adil. Masa cuma Islam aja ya masuk surga, bangsa lain, agama lain gak? Kalian kalau beragama juga pakai logika. Belum bapak bisa memperkosa anak itu. Kalau gak, kalian itu lebih iblis dari yang namanya iblis. Anak sama ibu main, suami udah berapa orang yang bakar bunuh anak istrinya. Karena apa? Karena gak bisa mengawal hawa nafsu. Berapa perempuan udah mati sia-sia. Karena apa? Karena kalian gak bisa mengendalikan hawa nafsu. Kalian sibuk itu yang ceramah-ceramah soal agama, sibuk untuk nyari cuan, memperkaya diri. Cuma surga neraka surga, tapi gak tahu sebelum kalian masuk ke surganya yang akhirat, kalian ciptakan dulu surga di dunia ini. Makanya seorang pemimpin itu, seorang raja itu ketika yang dituntut sama Gusti Allah itu apa? Kalau kamu itu gak bisa jadi seorang khalifatullah, seorang pemimpin yang menegakkan yang namanya keadilan, kebenaran, kejujuran, agar membawa rakyat itu ke jalan yang benar. Masih untung kalau nanti itu cuman megatrust atau mega tsunami. Lah kalau pulau Jawa, tanah Jawa itu hilang dari peradaban, hilang dari peta dunia, itu udah takdir. Wong kalian sendiri yang salah. Ada Al-Quran, bukannya belajar Al-Quran ya benar-benar, tapi entah belajar kemana-mana, yang dipelajari salah, ikut salah juga semuanya. Kalau kalian gak percaya, coba kalian tanya ke anak-anak yang udah dikasih sama Allah itu kelebihan untuk melihat masa depan. Tanya ke mereka apa yang akan terjadi. Kalau kalian masih gak percaya, jangan menyesal. Karena itu apa? Karena itu udah bagian dari takdir dan kodrat dari Gusti Allah.